Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah SPDI dari MTSN 1 Bima. Untuk tugas kali ini, saya mempergunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode Jigsaw. Untuk sintaks-sintaksnya bisa dilihat di video pembelajaran saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPS terpadu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Berdoa, saya persilahkan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran materi hari ini, saya akan absen dulu. Siapa yang hadir, sakit dan izin. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Kalau hadir semua, kita lanjut aja ke materi pelajaran hari ini. Materi hari ini adalah tentang kebutuhan manusia. Materi kita hari ini adalah tentang kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia, materi kita yang hari ini dengan materi yang kemarin itu punya hubungan ya. Jangan sampai materi yang kemarin itu kalian tidak pelajari karena ada sangkut pautnya dengan materi kita yang hari ini tentang kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui model yang ingin saya pakai, yaitu model problem based learning, dan dengan menggunakan metode Jigsaw, kalian nanti diharapkan mampu untuk mengklasifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia dan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan dengan tepat, dan mampu mempresentasikan laporan hasil pemecahan masalah tentang kebutuhan manusia dengan lancar atau dengan benar. Ya, saya sebelum kita ke bagian kelompok dan seterusnya, saya akan jelaskan dulu kebutuhan manusia ini untuk bisa memberikan gambaran kepada kalian apa sih kebutuhan manusia itu. Silakan dilihat slide yang pertama itu apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu adalah keinginan yang sesuatu keinginan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi, jika tidak dipenuhi, ada syaratnya, kalau tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Saking urgennya kebutuhan itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Oke, jadi di slide yang kedua coba dilihat. Slide yang kedua ada beberapa gambar alat pemenuhan kebutuhan di sini. Kemudian pertanyaan ketika dia muncul gambar-gambar ini, bagaimana memanfaatkan alat pemuas kebutuhan yang terbatas tersebut. Ini adalah alat pemuas kebutuhan tetapi sifatnya terbatas. Seperti hukum ekonomi bahwa kebutuhan manusia itu dasarnya adalah tidak terbatas, sedangkan alat-alat pemuas kebutuhan kita di muka bumi ini sifatnya terbatas. Kenapa terbatas? Karena sumber daya itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Yang tidak bisa diperbaharui itu yang sifatnya terbatas. Jadi bagaimana, pertanyaan saya terhadap gambar ini, bagaimana memanfaatkan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas ini supaya bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ada yang mau menjawab pertanyaan saya? Oke, benar ya. Jadi untuk memanfaatkan kebutuhan yang alat pemuas kebutuhan yang terbatas supaya bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang, lama, anak-anak cucu kita nanti bisa tetap bisa memanfaatkan alat-alat tersebut, kita harus efektif, penggunaannya harus hemat dan seterusnya. Nah, berikutnya setelah kalian lihat gambar ini, berikutnya saya minta kepada kalian nanti mendiskusikan macam-macam kebutuhan. Jadi kebutuhan itu kan banyak ya. Ada yang kebutuhan menurut tingkatan dan subjeknya, ada kebutuhan menurut suatu sifat, kebutuhan menurut wujud dan penampakannya, cara memperolehnya, kebutuhan menurut proses terjadinya. Saya ingin nanti kalian bentuk kelompok untuk mendiskusikan masalah ini dengan kelompok kalian masing-masing. Saya akan bentuk kelompok sekarang sebelum kalian mendiskusikan masalah ini ya. Saya akan bagi kalian masing-masing nomor, dan nomor urut nanti itu kalian saya akan kasih nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 5. Jadi yang dapat kartu nomor 1 akan kumpul dengan kelompok 1, yang
yang dapat nomor 2 kumpul dengan kelompok 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, silahkan bagi kelompok, duduk dengan teman kelompoknya masing-masing. Oke, kalau sudah terbentuk kelompoknya masing-masing, saya berharap nanti dari masing-masing kelompok itu ada tim ahli kalian masing-masing. Tim ahli kalian nanti yang akan mempresentasikan hasil diskusi pemecahan masalah kalian itu disampaikan kepada kelompok yang lain. Misalnya kelompok 1 akan mempresentasikan, tim ahlinya akan mempresentasikan masalahnya kepada kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, 5 dan seterusnya. Jadi masing-masing kelompok punya tim masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusinya, hasil pemecahan masalahnya, kemudian hasil solusi dari masalah yang ada ini dan masing-masing kebutuhan ini kepada kelompok-kelompok yang lain. Saya kasih kesempatan diskusi kalian 15 menit, 20 menit paling lama. Setelah itu kita akan bahas hasil diskusi kalian tersebut. Oke, sudah habis waktunya. Silakan kelompok ahli dari masing-masing kelompok yang sudah terbentuk tadi kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah berlangsung tadi. Oke, kalau sudah silakan masing-masing kelompok ahli kembali ke kelompok asal masing-masing. Oke, diskusi sudah selesai, habis waktunya ya. Silakan siswa dari kelompok ahli tadi kembali ke tempat asalnya untuk menjelaskan masalah diskusi yang tadi. Silakan kembali ke kelompok asalnya, silakan. Terima kasih. Sudah kembali ke kelompok asalnya. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok asal untuk mempresentasikan hasil diskusi yang tadi itu supaya jelas ya ke depan kelas. Silakan saya kasih waktu untuk kelompok 1 atau kelompok 2 mungkin silakan maju ke depan. Oke, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Saya luar biasa sekali hasilnya ya. Kalian keren semua. Jadi kita kasih aplaus buat semua kelompok. Oke, karena dari hasil diskusi kalian tadi untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang kebutuhan manusia dan macam-macam kebutuhan manusia yang kalian sudah diskusikan, saya akan kasih gambaran umum tentang materi itu supaya kalian lebih paham lagi ya. Yang pertama, macam-macam kebutuhan ini menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu itu terbagi menjadi 2, ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat sekarang juga. Kalau kebutuhan yang akan datang berarti pemenuhannya pada masa yang akan datang. Itu ya menurutnya. Kemudian kebutuhan menurut sifatnya itu kebutuhan terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani berarti untuk badan atau fisik itu. Kemudian kebutuhan rohani berarti pemenuhan kebutuhan atau nutrisi yang harus diberikan kepada rohani. Berikutnya adalah kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya itu adalah kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu peruntukannya untuk pribadi, kalau kebutuhan kelompok tentunya untuk kelompok atau banyak orang. Sedangkan kebutuhan multitingkatannya itu terbagi menjadi 3, ada primer, sekunder, tersier. Primer itu adalah kebutuhan yang utama, mau tidak mau itu harus dipenuhi. Kalau kebutuhan sekunder itu bisa dipenuhi, pemenuhannya bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer tersedia. Kalau kebutuhan tersier itu kebutuhan akan barang mewah, bisa tidak dipenuhi atau bisa dipenuhi tetapi setelah dipenuhi primer dan kebutuhan sekundernya. Kemudian proses terjadinya itu ada barang ekonomi dan ada barang bebas. Kalau barang ekonomi itu barang yang kita butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Ada memerlukan pengorbanan untuk mendapatkan kebutuhan ekonomi. Kalau barang bebas itu tersedia di alam, kita tidak butuh pengorbanan untuk mendapatkan barang bebas. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan menurut kegunaannya. Ada kebutuhan barang konsumsi, ada kebutuhan barang bebas. Kebutuhan konsumsi itu yang dipakai sama tadi dengan ekonominya, yang kita butuh biaya untuk mendapatkannya. Sedangkan kebutuhan barang bebas itu tidak perlu biaya, tersedia di alam, kita bisa memanfaatkan semau kita. Itu kebutuhan menurut kegunaannya. Demikian itu saja ya.
kesimpulan di akhir pembelajaran kita. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah kebutuhan manusia itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi karena saking urgennya kebutuhan itu akan mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Kemudian kebutuhan itu ada banyak ragamnya. Berasal yang pertama, kebutuhan itu ada yang diperoleh berdasarkan terjadinya, ada yang wujudnya, ada kegunaannya dan semuanya. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita, saya kasih kalian tugas ada di buku paket halaman 138. Mohon itu dikerjakan, minggu depan kalian kumpulkan. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena kalian sudah luar biasa hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.